Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rubama dengan NIM D1B018085. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari manajemen, yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian atau organizing merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Secara umum, pengorganisasian dapat diartikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai langkah untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok, wewenang, dan pendelegasian wewenang oleh pimpinan atau kepada staf bawahan dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi. Langkah untuk mencapai struktur formal, menetapkan dan menggolongkan serta mengatur berbagai macam jenis kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok, wewenang, dan pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien. Pengorganisasian dimaksudkan agar seorang manajer dapat menetapkan orang-orangnya dalam struktur formal yang di dalamnya terkandung tugas-tugas serta hak dan kewajiban atas dasar penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi tersebut. Unsur pengorganisasian adalah penugasan formal bagi individu-individu dan bagian-bagian organisasi, serta hubungan komunikasi dan pelaporan formal termasuk garis kewenangan, penanggung jawab keputusan, jumlah tingkat hierarki, dan jenjang kontrol manajer. Dan yang terakhir, susunan struktur organisasi untuk memastikan terjadinya koordinasi yang efektif bagi seluruh karyawan, lini, dan bagian organisasi. Manfaat pengorganisasian ada 5. Yang pertama, mempertegas hubungan antara anggota satu dengan yang lainnya. Yang kedua, setiap anggota organisasi dapat mengetahui apa tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisi dan struktur organisasi. Yang ketiga, setiap anggota organisasi dapat mengetahui kepada siapa mereka harus bertanggung jawab. Yang keempat, dapat dilaksanakan pendelegasian wewenang dalam organisasi secara tegas, sehingga setiap anggota organisasi mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang. Dan yang terakhir, yang kelima, akan menciptakan pola hubungan yang baik antar anggota organisasi sehingga memungkinkan tercapainya tujuan organisasi dengan mudah. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip pengorganisasian. Untuk melaksanakan fungsi pengorganisasian secara efektif, diperlukan pedoman tertentu sehingga manajer dapat mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan keputusan yang diambilnya tersebut. Pedoman yang harus dilakukan sehingga pengorganisasian dalam manajemen dapat dilakukan dengan efektif atau disebut juga dengan prinsip-prinsip pengorganisasian meliputi prinsip spesialis kerja. Prinsip ini disebut juga sebagai prinsip pembagian kerja atau division of work. Yang kedua, prinsip otoritas atau wewenang. Yang dimaksud dengan otoritas atau wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, membuat keputusan, memerintah orang lain untuk melakukan suatu tindakan, dan hak untuk mengalokasikan sumber daya atas nama organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, prinsip rantai komando atau chain of command. Rantai komando merupakan konsep penting untuk membangun suatu struktur organisasi yang kuat. Yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang atau delegation. Yang dimaksud dengan pendelegasian wewenang adalah salah satu hal yang penting dalam organisasi. Tanpa adanya pendelegasian wewenang, seorang manajer harus mengerjakan sendiri semua pekerjaannya. Dan yang terakhir, prinsip rentang kendali. Yang dimaksud dengan prinsip rentang kendali atau rentang manajemen adalah jumlah karyawan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang atasan, baik manajer, supervisor, dalam satu waktu yang bersamaan. Selanjutnya, proses pengorganisasian. Proses pengorganisasian harus dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan serta penetapan tugas bagi masing-masing individu. Proses pengorganisasian meliputi 5 langkah, yaitu yang pertama, meninjau ulang rencana dan tujuan organisasi untuk melihat efektivitas apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan melaksanakan rencana tersebut. Yang kedua, menetapkan aktivitas pekerjaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau mendesain suatu pekerjaan. Yang ketiga, mengklasifikasikan atau mengelompokkan pekerja-pekerja yang serupa dan saling berkaitan.
Yang keempat, memberikan penugasan dan delegasi kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, menyusun hubungan hierarki antara orang-orang di dalam organisasi agar terlihat jelas aliran tanggung jawab dalam pembuatan keputusan dan hubungan koordinasi antar bagian, yaitu atau rentang manajemen atau rantai komando. Sedangkan menurut Neti Siska Nurhayati, terdapat 4 pilar dalam perorganisasian, yaitu yang pertama pembagian kerja, yang kedua pengelompokan pekerja, yang ketiga penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, dan yang keempat penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antar bagian di dalam organisasi. Sekian penjelasan tentang perorganisasian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.